Akbar. Masya Allah, Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Alhamdulillah ada perwakilan dari sahabat yatim ya, sahabat yatim ini yang Masya Allah sering sekali bersamai kita di Jumat berkah. Juga para undangan hadirin sekalian. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah berkat rahmat Allah juga kegiatan tahunan ini bisa terlaksana kembali. Masya Allah, tidak menyangka Bapak Ibu akhirnya milad ke-7 tahun sudah kami bersamai anak-anak ridho ilahi untuk belajar mengaji, untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Ridho ilahi membantu Bapak Ibu membangun kebiasaan apa? Kebiasaan sholat 5 waktu setiap hari. Setiap hari kita periksa anak-anaknya. Sebelum ngaji, kamu sudah sholat belum? Anak-anak kan turunnya ke 2 kelas, ba'da zuhur sama ba'da asar. Jadi kalau dia belum sholat zuhur atau belum sholat asar, kita suruh sholat dulu, baru bisa belajar mengaji. Kita kepengen pengen banget anak-anak kita itu bisa sholat rutin istiqomah setiap hari 5 waktu Bapak Ibu. Tetapi mereka itu tidak bisa berjalan sendiri. Mereka butuh kita, butuh orang tuanya. Untuk apa? Untuk mengingatkan, karena mereka itu benar-benar belum tahu jalan, belum tahu arah. Kita yang sudah dewasa, yang sudah tua sebagai orang tuanya, yang sudah banyak pengalaman, kitalah yang mesti mengawal mereka, menemani mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan mereka. Nak, sholat yuk. Walaupun mereka akan nangis nantinya, tetap paksa. Saya begitu, sama anak-anak saya begitu. Waktu kecil, bangun subuh, apalagi bangun subuh, nangis, Papa biarin aja mereka nangis. Yang penting mereka terbiasa dulu sholat 5 waktu. Nanti ketika mereka sudah kecil sudah biasa, insya Allah besarnya akan lebih mudah kita untuk mengarahkan mereka. Tanpa disuruh pun mereka akan ketika ajar berkumandang mereka akan melaksanakan sholat sendiri. Mumpung mereka masih kecil-kecil, masih bisa kita arahkan. Yuk sama-sama. Kami di Rumah Quran Ridho Ilahi hanya bisa membantu sebisa kami. Yang bertugas selanjutnya adalah Bapak dan Ibu di rumah, karena mereka lebih banyak di rumah. Kami juga membantu Bapak Ibu membangun kebiasaan mengaji di rumah masing-masing. Walaupun masih ikro, ayo tuntun anaknya. Siapkan waktu Bapak Ibu, misalnya habis maghrib atau habis isya, anak-anak dudukin. Biar mereka menangis, nggak apa-apa, paksa mereka mengaji setiap hari di rumah, walaupun masih belajar ikro. Yang selanjutnya, kami juga mengajarkan anak-anak untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Laki-laki bagaimana berpakaiannya, perempuan pun batasan auratnya bagaimana. Kami juga mengajarkan pada anak-anak untuk bersedekah setiap hari. Bagaimana caranya? Kami menyediakan kotak celengan sedekah kado untuk Palestina. Jadi dari situ anak-anak kita anjurkan untuk bersedekah setiap hari 1.000 aja gak banyak. Bukan untuk saya sedekahnya, tetapi kita kirim untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Insya Allah nanti hari ini akan kita salurkan kembali kado untuk Palestinanya. Untuk kesekian kalinya, insya Allah
kita membersamai Palestina. Insya Allah akan kita memungkinkan akan diterima langsung oleh Syekh Muhammad dari Gaza Palestina. Selanjutnya masih membangun kebiasaan untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik, belajar ada juga kita ajarkan di sini pengetahuan tentang Kepalestinaan juga belajarnya tidak seperti orang-orang di sekolah umum, tetapi kita lewat media video, audio, cerita, bacaan buku, semua hal yang mudah dipahami anak-anak. Jadi Ridho Ilahi tidak sekedar belajar alif ba ta bu ba, tapi kita masukkan ilmu yang lainnya juga. Ridho Ilahi, Yayasan Ridho Ilahi ini punya beberapa lini, misalnya rumah Quran, kemudian juga di rumah baca. Kita juga membantu anak-anak untuk membiasakan membaca buku. Ada ribuan buku cerita anak di sini. Buku cerita di sini insya Allah sudah saya seleksi. Insya Allah buku-buku yang bergizi, yang bermanfaat, yang banyak pengetahuannya, bukan sekedar buku cerita anak. Jadi ayo Bapak Ibu bantu saya, arahkan anak-anak untuk mau membaca buku. Karena untuk menjadi seseorang yang bercita-cita tinggi harus mau membaca. Bagaimana kalau punya ilmu yang banyak kalau tidak membaca kan? Buku-buku alhamdulillah baru-baru ini kita dapat hibah buku dari Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur dan Bank Indonesia. Insya Allah bukunya silakan manfaatkan baik-baik. Anak-anak atau ibu-ibu juga ada buku-buku resep di sini, silakan jadi anggota Rumah Baca Ridho Ilahi. Dibuka untuk umum kok. Di Rumah Quran Ridho Ilahi juga kita ajarkan anak untuk bisa menulis Arab, mengikuti pola tulisan Arab. Jadi kita kemarin itu menulis juz 30. Kami menyediakan lembaran-lembarannya, kemudian anak mengikuti pola yang ada di lembaran-lembaran itu. Alhamdulillah, insya Allah di akhir sesi saya akan mengumumkan siapa yang berhasil menulis 1 juz lengkap di akhir sesi. Kita juga ada kelas usahakan Al-Quran hafal. Anak-anak yang telah khatam Al-Quran bisa lanjut ke kelas usahakan Al-Quran hafal. Insyaallah nanti di akhir sesi juga akan diumumkan siapa santri yang mempunyai hafalan yang terbanyak. Yang spesial tahun ini, khataman tahun ini ada sesuatu yang spesial. Kami mengajak orang tua santri untuk juga ikut khataman Al-Quran. Jadi insya Allah nanti ada 2 pasang, ibu dan anak, serta 1 pasang kakak dan adik. Semoga dengan kehadiran mereka hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk tahun depan lebih banyak lagi orang tua yang mau yuk khataman bersama di sini bersama anak-anaknya. Harapan kami mereka bisa menjadi contoh bahwa seru loh kalau kita bisa baca Al-Quran sama anak-anak, sama kakak, sama adik, apalagi bisa mengaji bersama keluarga di rumah. Apalagi masih bentar lagi bulan Ramadan ya, bulannya Al-Quran. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terhingga untuk para guru yang membantu mengajar di Ridho Ilahi tanpa pamrih selama bertahun-tahun. Mereka tidak digaji Bapak Ibu. Ridho Ilahi belum sanggup menggaji guru. Masya Allah, Allah datangkan orang-orang yang ikhlas untuk mengajarkan anak-anak kita belajar Al-Quran. Semoga jadi amal jariah mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit tanda terima kasih kepada guru ngaji Ridho Ilahi.
saya panggil ya guru ngajinya, guru ngaji anak-anak kita semua. Ayo Bu Yana, maju Bu Yana. Mana Mama Ija? Mama Ija mana Mama Ija? Maju dalam ke Ibu. Ini dia. Bu Yana ini luar biasa, beliau ngajar SD dari pagi sampai siang, sorenya bantu ngajar di Ridho Ilahi. Kita doain semoga Bu Yana sehat selalu, berkah usianya, jadi tabungan amal jariah. Amin amin ya robbal alamin. Yang kedua ada satu lagi. Kakak-kakak yang juga membantu saya mengajar di Ridho Ilahi. Ini anak saya yang pertama, Masya Allah luar biasa. Nggak mau malu katanya, nggak boleh disini. Ada Mama Ijanya? Udah bengkek kayaknya dia. Kita ada sedikit hadiah, hadiah untuk guru ngaji. Jangan dinilai ininya ya, jangan dinilai rupanya, bentuknya. Guru ngaji, Masya Allah, tabarakallah. Ini kayaknya salah masukkan. Terima kasih banyak sudah bersama Ibu di sini. Kita mendidik anak-anak bersama. Masya Allah, kita kedatangan Bunda keren, Bunda Fitri. Silakan Bunda Fitri. Sekali lagi terima kasih Bu Yana, kakak Hanyek yang sudah membersamai saya di rumah Quran Ridho Ilahi. Sekali lagi saya sangat berterima kasih sudah membantu meringankan tugas saya di Ridho Ilahi, karena ada sekitar 40, sekarang sekitar 40 sampai 50 anak yang belajar di sini. Oke, sekian sambutan dari saya. Jemput nanti. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Sehat-sehat untuk kita semua. Mari kita sambut Ramadan tahun ini dengan lebih baik lagi, mempersiapkan Ramadan tahun ini dengan lebih semangat lagi, buat target-target yang luar biasa untuk tahun ini. Semoga Allah sampaikan usia kita ke Ramadan tahun ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dijemput hujuran sih. Baik.